Suaranya aman? I have climbed highest mountains. I have run through the fields, only to be with you. Only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls. Only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing in her fingertips, burn like fire. This burning desire, I have spoke with the tongue of angels. I have held the hand of the devil. It was warm in the night. I was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. I believe in the kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. Yes, I'm still running. You broke the bonds and you loosed the chains, carried the cross of my shame, of my shame. You know I believe it, but I still haven't found what I'm looking for. I still haven't found what I'm looking for. Oh, and I still haven't found what I'm looking for. Oke. Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Susah nggak dapat parkirnya? Atau waktu dengerin tadi masih ada yang ngegas nih gitu kan? Wah kepikiran ini, kepikiran itu, banyak yang tiba-tiba berlompatan seperti itu. Atau mungkin ada yang, oh langsung kayaknya bisa nih dapat parkirnya, bisa lebih tenang gitu. Boleh di-share di komen Bapak Ibu dan teman-teman, ada pengalaman apa nggak waktu tadi mendengarkan lagunya? Waktu lagi cari parkirnya itu kira-kira ada terbersit apa atau apa yang dirasakan gitu. Boleh silakan di komen, di share. Lebih slow down katanya Mbak Koti. Oh, oke, lebih slow down. Good. Ini Berarti Mbak Kotim tuh luar biasa loh, Kak, oh, Pak Andi. Karena oh sambil ya. ngomong anak nih. Jadi anak Wow. juga sekalian sambil dengerin ini nih. Mungkin juga anak-anaknya juga lebih slowing down ya. Boboknya di sini. Wah, hebat, hebat. Oke, jadi iya mungkin teman-teman yang lain bisa sharing di komen, kira-kira ada pengalaman apa waktu mendapat parkir itu gitu ya. Nah, yang pasti memang slowing down salah satu yang dituju gitu ya. Karena yang tadi saya bilang mungkin selama ini di arena nih, kita lagi ngegas terus. At least mungkin kita lebih pelan sedikit, lebih melambat gitu ya. Untuk kita apa?
eh, supaya kita bisa menemukan, melihat banyak opportunity. Jadi ketika kita di rest area itu sama aja kayak kita lagi jogging atau jalan jalan pagi, Bapak Ibu. Kalau kita lagi jogging kan kita bisa lihat kiri kanan ya. Wah, itu bagus juga ya rumahnya. Itu pohon apa ya, Bu Mariati? Kok bagus ya? Itu namanya apa ya? Kita open possibility. Kalau di jalan tol kan nggak bisa lihat-lihat seperti itu, Bapak Ibu. Lagi ngebut 180 km, kita nggak bisa lihat kiri kanan gitu ya. Yang ada kita mesti fokus. Nah, waktu kita di rest area, itu adalah kesempatan untuk kita bisa open possibility. Nah, oke, saya langsung masuk saja, lanjut saja. Setelah kita parkir, lalu biasanya kan kita akan mencari-cari, oke, saya mau ngapain ya sekarang ya? Oh, ternyata ada restorannya menarik tuh, gitu kan? Kira-kira seperti apa di dalamnya? Nah, ini adalah salah satu restorannya. Ternyata di situ kita menemukan satu tempat yang judulnya adalah Reality Bites, gitu loh. Nah, reality ketika Bapak Ibu mendengar reality, kira-kira apa sih yang pertama pop up atau muncul Bapak Ibu? Boleh di-share nggak? Ketika dengar reality, yang pertama muncul itu apa ya? Yang pertama kali terbersit atau yang pertama kali terlintas ketika kita bilang atau kita mendengar kata reality. Ada yang mau komen? Kira-kira apa yang terlintas di situ? Ketika kita mendengar kata reality, apakah kenyataan atau macam-macam? Oh, ada yang nulis nih dari Bu Sri, membuka mata. Membuka mata, wah, menarik. Dari Bu Laksmi, here and now, breathe. Oh, breathe, here and now. Ya, ya, Dari Bu itu betul. Veda, Ya, itu kenyataan, betul. menerima kenyataan, harus dihadapi. Kenyataan harus dihadapi. Wow, menarik, menarik. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, saya mencoba minta izin untuk men-sharingkan kepada teman-teman reality dari perspektif yang berbeda. Ya, mungkin intinya sama seperti yang teman-teman bilang. Ada yang memang membuka mata, breathe, memang betul. Karena realitinya adalah sekarang saya lagi bernafas, seperti itu. Tapi saya ingin memberikan perspektif dalam bentuk reality itu apa sih gitu ya. Jadi reality adalah kalau dari perspektif saya, reality adalah sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan di mana di dalamnya terdapat berbagai pesan dan pembelajaran. Jadi saya mau membawa Bapak Ibu dan teman-teman untuk melihat reality dari perspektif sebuah film. Jadi intinya malam ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu untuk nonton film sih sebetulnya ya. Nonton film dan mungkin nanti kita membuat film di situ. Nah, jadi menurut saya reality adalah seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita melihat sebuah film ya, kan banyak yang biasanya kita pelajari. Nah, salah satunya adalah ini. Ini beberapa contoh film yang menurut saya menarik. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ada yang sudah pernah nonton ini gitu ya. Life is Beautiful gitu kan, film lama tapi menurut saya sangat bagus sekali gitu kan. Ceritanya dan pesan-pesan di sana, pembelajarannya. The Pursuit of Happiness juga dan The Shack juga film tentang no judgment gitu ya. Nah, kita banyak sekali mendapatkan sesuatu ketika kita nonton film. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, di film itu ada yang pesannya sangat dalam, ada yang mungkin biasa aja, mungkin ada yang kok kita nonton film ini biasa aja tapi orang lain sangat-sangat mendapatkan sesuatu. Nah, itu adalah journey yang beda-beda dari tiap orang. Nah, jadi bagaimana kalau sebetulnya kita melihat realita kita adalah sebuah film seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bapak Ibu dan teman-teman, apa sih sebetulnya yang menarik, yang membuat sebuah film itu menarik? Apanya, Bapak Ibu? Boleh komen nggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang membuat sebuah film menarik itu apanya sih? Sampai kita, wah suka banget sama film ini gitu ya. Banyak faktor, tapi silakan ditulis kalau Bapak Ibu.
Yang membuat film itu menarik itu apa kira-kira? Sudah ada beberapa jawaban nih, Pak Andi. Oke, silakan. Nah, ada yang bilang value-nya di dalam film Ah, itu. value. Lalu ada Oh, yang bilang ceritanya. wow. Ada lagi sinopsis. Sinopsis Visual. ya. Wah, Nah, visual. aktornya nih. Aktor. Wow, benar. Jadi banyak sekali faktornya ya. Nah, Alurnya. tapi yang saya ingin membahas di sini adalah dari sisi ceritanya. Betul, tadi ada yang bilang tentang ceritanya kan, skenarionya kan. Memang betul sekali. Jadi film kalau nggak ada ceritanya, apa yang akan kita tonton kira-kira? Aktornya ada gitu ya. Tapi nggak ada ceritanya, ngapain sih aktor ini kira-kira gitu loh. Jadi kita perlu cerita, Bapak Ibu. Cerita itu yang membuat sebuah film itu menarik. Demikian juga dengan reality kita. Kalau reality kita adalah sebuah film, ya, ceritanya kira-kira seperti apa ya? Menarik gak film tentang diri kita? Kalau orang-orang mendengar atau menonton cerita film tentang diri kita, kira-kira mereka mendapatkan pembelajaran nggak? Atau sesuatu nggak? Atau jangan-jangan melihatnya, kan filmnya membosenin banget sih, ini ceritanya kerja terus dari 9 to 5, 5 bulan terus muter-muter nggak ada yang seru gitu ya. Nah, jadi kira-kira coba kita lihat, oke, film tentang saya itu menarik gak ya selama ini? Ceritanya apa nih? Seperti itu. Nah, membicarakan tentang cerita, saya mau sharing sedikit. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tahu buku ini. Ini buku bacaan saya waktu saya kecil, ya. Nah, kalau yang tahu berarti kita satu generasi nih, gitu ya. Ini modelnya adalah seperti buku Lima Sekawan, jadi kayak buku novel, buku petualangan, gitu ya. Nah, yang di sebelah kiri ini di Terman ini dia pengarangnya. Judul bukunya adalah Choose Your Own Adventure. Kalau Bapak Ibu lihat ringkasan isinya seperti apa sih bukunya? Kira-kira seperti yang gambar yang di tengah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ eh, dia menceritakan tentang ini semua ceritanya tentang fiksi ya, karena kita kan berimajinasi buku cerita tentang fantasi gitu. Tapi menariknya di buku ini, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, dia ada sebuah cerita dan ada tulisan-tulisan seperti misal saya bacakannya. Jika kau mengambil yang kiri, lanjutkan ke halaman 20. Jika mengambil yang kanan, lanjutkan ke halaman 62. Dan jika keluar dari gua, lanjutkan ke halaman 21. Nah, dari situ nanti kita dilempar ke halaman berikutnya. Ketika saya mau ambil kiri deh, saya buka halaman 20. Di situ ada ceritanya lagi. Nanti kita dikasih option lagi. Oke, kalau kamu mau memutuskan apa, lanjutkan ke halaman berapa gitu. Nah, kebayang nggak Ibu-ibu bukunya seperti apa? Jadi, di buku yang tidak terlalu tebal itu, endingnya bisa ada 20, bisa ada 30 ending, Bapak Ibu. Ada yang happy ending, ada yang bad ending. Nah, makanya saya tertarik dan suka banget dengan buku ini. Yang gambar sebelah kanan adalah seri-serinya. Jadi ini ceritanya banyak. Kita dibawa ke satu petualangan tentang Atlantis dan segala macam, tapi ceritanya di dalam kita memilih sendiri. Kita mau endingnya seperti apa. Makanya istilahnya adalah choose your own adventure. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Eh, kalau hidup kita adalah seperti ini, kita mempunyai ending sebetulnya yang banyak sekali di dalam reality kita, ceritanya kita. Kalau saya kemarin bilang ke Kak Ellen, saya nggak ikutan dulu deh, gitu. Mungkin endingnya bisa beda, gitu ya. Atau nggak usah jauh-jauh deh, misalkan eh, tadi pagi misalkan gitu loh. Aduh, saya mau makan apa kek gitu loh ya. Atau saya mau kemana dulu deh. Mungkin endingnya bisa beda. Jadi setiap dalam satu hari aja bisa bayangin nggak Bapak Ibu dan teman-teman. Endingnya kita tuh bisa berapa banyak ketika kita mengambil keputusan. Saya mau ke sini dulu deh. Saya mau makan ini deh. Saya mau Zoom-nya nanti dulu deh. Saya mau nidurin anak dulu deh. Baru nanti ikutan Zoom-nya dan lain-lain gitu ya. Ending kita bisa banyak sekali dalam satu hari.
Karena satu hari kita bisa mempunyai option yang unlimited, yang banyak banget. Saya bisa aja waktu bangun tidur, aduh, tiduran dulu deh 5 menit. Atau bisa langsung bangun. Endingnya beda, Bapak Ibu. Atau ketika saya langsung bangun, saya mau yang eh, nyantai dulu atau langsung bikin kopi. Atau mau baca message dulu dan lain-lain. Endingnya bisa beda, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi dalam satu hari aja, kita punya ending yang banyak sekali. Bayangin kalau umur kita sekarang sudah berapa puluh tahun. Nah, jadi eh, saya melihat bahwa oh, mungkin hidup kita seperti ini. Kita sudah diatur dengan berbagai macam ending yang unlimited semuanya gitu loh. Tapi pertanyaannya kita sadar nggak kalau kita mempunyai pilihan? Kita sadar nggak waktu kita memilih? Ketika saya memutuskan untuk oh saya langsung bangun deh nggak mau tiduran dulu, kita menyadari nggak gitu? Nah, jangan-jangan selama ini kita menjalankan cerita kita, tapi kita tidak menyadarinya terhadap keputusan yang kita ambil. Dan ketika kita mengalami sesuatu, kita akhirnya cenderung menyalahkan orang lain. Padahal kita yang decide. Seperti itu. Ketika saya misalkan dengan Bu Mariati kita bersiteru gitu ya, kita berbeda pendapat terus saya berkelahi eh, di suatu tempat, pas pulang saya nyetir mobilnya ngebut gitu ya karena marah-marah gitu kan, terus keserempet. Terus saya mulai menyalahkan Bu Mariati ini gara-gara Bu Mariati ini bikin ribut segala jadinya keserempet. Padahal kan saya sendiri yang create itu gitu loh. Saya memutuskan untuk saya meresponnya pakai marah-marah. Kalau saya meresponnya dengan calm, mungkin saya nyetirnya lebih tenang gitu. Endingnya beda. Jadi kita setiap hari kita dikasih berbagai macam possibility. Pertanyaannya kita menyadari nggak apa yang kita pilih seperti itu. Nah, ini kurang lebih yang terjadi menurut saya di reality kita. Nah, jadi balik lagi ketika ngomongin reality adalah sebuah film, cerita itu menjadi sangat penting di dalam diri kita. Nah, dari sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita bereksperience nih dengan cerita-cerita apa yang akan terjadi di reality kita. By the way, Bapak Ibu, kalau ada yang mau langsung komen, silakan ya. Kita di sini saling sharing tektokan saja. Nah, Reality Bites. Jadi kenapa sih judulnya Reality Bites gitu ya? Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk nonton sebuah film tentang Reality Bites. Jadi Reality Bites itu kenapa saya mengambil judul Reality Bites? Karena kadang-kadang reality itu sedang mengajarkan sesuatu ke kita seperti itu. Makanya dibilangnya bites karena bites itu ketika kita digigit serangga sebetulnya kan dia lagi memberikan sesuatu, ngasih tahu sesuatu ke kita seperti itu. Tapi kita aware nggak? Kalau kita nggak aware, yang ada kita salahin serangganya, kita bunuh, kita pukul gitu kan. Padahal oh jangan-jangan nah, ada apa nih? Kenapa saya sampai mengalami ini gitu kan? Gigitan itu sebetulnya kan untuk menarik perhatian kita untuk kita berpikir seperti itu. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita, baik yang bagus atau enggak, itu memberikan sesuatu sebetulnya ke kita, lagi memberikan pesan ke kita. Nah, jadi itu kenapa saya bilangnya namanya reality bites. Saya ngambil quote dari Plato, reality is created by the mind. We can change our reality by changing our mind. Nah, jadi menurut Plato, reality itu bisa diubah loh, gitu loh. Dengan mengubah pikiran kita. Tapi bisa nggak sih reality itu dipilih ya? Atau memang reality itu is given gitu. Emang kita ya udah kita terima aja seperti ini. Atau memang kita bisa pilih. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk melihat dari sebuah perspektif bagaimana reality itu bisa dipilih. Jadi, saya pakai ilustrasi ya Bapak Ibu biar mungkin lebih memudahkan. Saya mengumpamakan gini, reality adalah film yang kita lagi tonton. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ya, itu reality adalah filmnya. Jadi reality kita adalah film yang sedang kita tonton. Nah, film itu berasal dari proyektor yang di dalam proyektor ada, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, ada dua film, dua roll film.
Nah, saya bilangnya dua role itu saya ibaratkan dengan personality. Ya, kita bahas satu-satu tentang personality. Di personality di dua film itu saya ibaratkan adalah dua, satu mindset, satu mental, gitu ya. Mindset adalah skenario-nya, jadi story-nya. Mental adalah peran yang dimainkan, seperti itu. Jadi balik lagi, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ada dua film, berarti satu mental, satu mindset. Di dalam setiap film selalu ada ceritanya tadi, which is adalah mindset kita dan mental, peran yang kita mainkan, seperti itu. Jadi ada karakternya di situ. Nah, saya mau membahas tentang masing-masing film ini. Kita bahas dari yang bagian mental dulu, yang mindset dulu. Nah, apa yang terjadi di mindset? Mengambil dari bukunya Carol Dweck ya, judulnya Mindset. Menurut dia, mindset itu dibagi dua, growth dan fix. Growth itu adalah sesuatu yang mungkin dan fix adalah yang udah yang nggak mungkin terjadi. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita ngomongin mindset, ada dua, which is mindset adalah ibaratnya skenario di reality kita. Jadi, kalau kita mempunyai mindset terhadap sebuah reality, kayaknya saya nggak mungkin dia ngerjain itu, kayaknya saya nggak bisa deh gitu kan. Ya, itu skenario yang sedang kita pilih, Bapak Ibu. Tapi kalau kita open dengan possibility, kayaknya mungkin. Kalau dia bisa, mestinya bisa. Itu saya belum tahu caranya gimana, tapi itu pasti bisa. Nah, kalau kita mindsetnya growth, kita lagi meng-create skenario sesuatu yang mungkin terjadi di dalam diri kita. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan growth dan fixed mindset? Ini kira-kira ciri-cirinya. Orang yang pikirannya, mungkin ini Bapak Ibu udah familiar dengan growth dan fixed mindset ini ya. Saya coba mengulang aja. Jadi orang yang growth pikirannya, mindsetnya, dia cenderung menerima tantangan, belajar dari kritik, gitu kan, terus berusaha, terinspirasi, belajar dari kegagalan, terus seperti itu. Sementara yang fix sebaliknya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat kalau saya mengalami sesuatu, saya yang growth atau fixed mindset ya. Karena itu skenario yang sedang kita create di dalam reality kita. Ketika saya ditawarkan untuk membawakan lokal uplifting ini oleh Kak Ellen. Kalau saya fix mindset, aduh, saya kan nggak bisa, saya jarang bawain dan lain-lain. Ya, itu skenario-nya. Realitinya mungkin saya sekarang tidak lagi berbicara di sini, seperti itu. Tapi ketika saya grow mindset, oke, ini satu kesempatan menarik sekali, saya bisa sharing, saya bisa belajar dari teman-teman semua di sini, ya realitinya beda lagi, seperti itu. Nah, itu mindset. Nah, once kita ngomong mindset, Bapak, Ibu, dan teman-teman ada yang pernah tahu ini nggak? Reticular Activating System. Gitu ya. Boleh silakan tulis di komen kalau ada yang pernah dengar atau pernah tahu gitu kan. Nah, sambil ditulis, mungkin saya sedikit menjelaskan gitu ya, yang dari yang perspektif yang saya tahu. Saya bukan belajar dan ahli neuroscience, tapi ini menarik menurut saya berhubungan dengan mindset. Jadi ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Ya, itu ternyata semacam kayak gatekeeper di dalam kepala kita, gitu loh. Nah, gatekeeper itu apa? Kalau saya bilangnya RAS itu kayak satpam, Bapak Ibu. Jadi ternyata di dalam brain kita itu ada tanda kutip satpamnya. Tugasnya satpam adalah dia memfilter data yang masuk ke dalam diri kita. Satu hari itu kan bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Berapa juta, berapa, mungkin banyak sekali kan data yang bisa masuk ke dalam diri kita. Dari lima panca indera kita. Kita melihat sesuatu, kita mendengar, kita mencium, kita merasa, semua kan data Bapak Ibu. Kalau semuanya masuk bersamaan, kira-kira apa yang terjadi? Sama kayak kita punya laptop, langsung dimasukin 4.000 data, brand, ngehang Bapak Ibu, kira-kira. Nah, jadi kita perlu gatekeeper untuk memfilter. Bapak Ibu bayangin sebuah konser penontonnya ada 4.000, pintu masuknya cuma 5, tapi nggak ada yang jagain. Kira-kira chaos nggak Bapak Ibu? Chaos gitu loh. Karena pada berebutan. Makanya perlu ada yang ngejagain. Nah, RAS ini itu gatekeeper di dalam kepala kita yang memfilter data apa yang boleh
yang kira-kira akan masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi mungkin contohnya gini, Bapak Ibu pernah nggak ngalamin, aduh, misalnya saya bilang sama Bu Mareti, saya lagi pengen nyari mobil kuning nih. Tiba-tiba di jalan saya lihat aja banyak mobil kuning seperti itu gitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena saya lagi ngebrief si satpam di security-nya di kepala saya, mobil kuning. Sehingga ketika ada mobil merah, biru, hijau lewat, mungkin tidak dikasih masuk sama dia. Tapi ketika ada mobil kuning, nah ini yang si bos bilang nih, langsung masuk. Makanya saya menarik perhatiannya mobil kuning di situ. Nah, jadi RAS ini membantu kita untuk memfilter data-data apa yang masuk. Tapi menariknya, satpamnya atau RAS ini tidak membedakan yang mana yang bagus, yang mana yang jelek buat kita. Nah, ini ilustrasinya. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Bayangkan misalkan di sebuah kantor ada security, ada satpamnya, gitu kan. Suatu kali si ownernya bilang ke satpamnya, Pak, yang pakai sepatu boleh masuk ya. Briefnya adalah seperti itu. Yang sebelah kiri. Yang pakai sepatu boleh masuk. Satpamnya akan fokus dengan orang yang pakai sepatu. Benar nggak Bapak Ibu? Karena briefnya adalah seperti itu. Lalu yang sebelah kanan, briefnya beda. Pak, yang pakai sendal tidak boleh masuk ya. Gitu loh. Nah, dia akan fokus dengan orang yang pakai sendal. Padahal ujungnya kan sama, Bapak Ibu. Yang masuk adalah yang pakai sepatu. Tapi beda brief, beda fokus satpamnya. Nah, itu yang terjadi di RAS kita. Jadi security atau satpam di kepala kita itu bekerja berdasarkan brief. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan. Karena itu yang di-brief ke dalam RAS. Itu tadi. Jadi misalkan saya bilang, aduh Mbak Mariati, saya mah nggak bisa nih kalau jadi pembicara, saya kan nggak bakat, aduh saya belum punya pengalaman, segala macam. Nah, itu yang di-brief ke RAS kita. Oh, si bos bilang dia nggak bakat, dia nggak pengalaman. Akhirnya, saya akan melihat diri saya tidak bisa, tidak punya pengalaman, dan tidak berani, dan lain-lain. Nah, jadi itu yang terjadi ternyata di mindset kita, gitu ya, di pikiran kita. Nah, jadi RAS itu selalu dia tidak membedakan yang mana yang bagus, yang mana yang jelek. Misalkan begini, saya bilang sama Kak Ellen misalkan, Kak Ellen, aduh hari ini ngapain ya, aduh bosen banget nih Kak Ellen, aduh males banget nih, bosen, males terus yang saya bilang. Nah itu yang ke-brief ke RAS kita. Akhirnya satpamnya bilang, oh si bos bilang bosen, males. Akhir tanpa sadar kita akan menarik hal-hal yang membuat kita bosan dan malas. Gitu. Beda nggak ketika kita bilang begini, Kak Ellen, hari ini kita ngapain ya biar seru. Satpamnya briefnya, oh si bos bilang seru. Nah, tanpa sadar kita akan menemukan hal-hal yang seru. Ternyata pas lihat TikTok, ada restoran dekat sini baru buka nih kalian. Kayaknya seru juga nih, yuk kita ke sana gitu loh. Nah, itu yang terjadi di dalam pikiran kita. RAS tadi. Jadi, ini menarik. Kenapa? Karena once kita ngomongin mindset gitu kan, kita kan lagi bikin skenario, kita menyadari ya Bapak Ibu, sehari-hari sebetulnya kita itu bikin skenario yang bagus atau yang jelek sih, gitu kan. Skenario yang kita inginkan atau yang tidak inginkan. Mungkin kita tidak inginkan, tapi kita brief ke satpamnya yang itu terus seperti itu, gitu loh. Kita nggak mau males, kita maunya seru, tapi kita berpikir, aduh males banget nih, aduh kan, aduh nggak enak nih, bosen lah segala macam gitu loh. Kalau kita tidak menyadari itu, kita lagi bikin skenario tentang film di mana hari itu kita membosankan. Gitu. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi di ranah mindset. Jadi film yang pertama itu ya, role film yang pertama, kita punya toolsnya yaitu si RAS tadi. Ketika kita apa namanya nge-brief dia, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu yang masuk ke briefnya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya Bapak Ibu, bisa langsung komen. Lalu yang kedua adalah setelah mindset, sorry, ini adalah mestinya mental. Ya, tadi ada mindset, sekarang adalah mental. Nah, kalau film yang pertama itu tadi tentang mindset, itu adalah ada dua. Yang sekarang mental, itu juga ada dua, Bapak Ibu. Mental adalah peran yang kita mainkan di film kita. Itu ada dua, peran sebagai hero dan sebagai victim. Nah, di sini eh, Bapak Ibu bisa lihat seorang hero itu apa sih ciri-cirinya dan seorang victim apa. Kalau saya boleh recap, seorang hero itu
dia selalu lihatnya ke dalam diri. Tapi kalau seorang victim, dia selalu ngelihatnya cari excuse, cari alasan, gitu kan. Ya saya mah nggak bisa, saya kan nggak kayak dia, dia kan orangnya humble, dia orangnya supel, gampang masuk ke setiap orang. Saya kan orangnya bingung, saya orangnya kaku. That's victim. Kita kita menempatkan diri kita sebagai victim, gitu loh. Selalu mencari alasan, gitu loh. Loh dia mah enak, kalau misalnya anak-anak sekarang dia mah enak, orang tuanya, bapaknya kaya, bisa sekolah gini. Saya kan nggak kayak dia, orang tua saya. That's victim, gitu kan. Nah, kalau di dalam film yang namanya korban kan selalu nggak enak ya Bapak Ibu. Kalau ngalaminnya yang jelek segala macam. Nah, coba kita lihat dalam reality kita, kita lebih sering berperan sebagai hero atau victim. Kita lebih sering melihat diri ke dalam diri atau selalu mencari excuse. Ketika kita ngalamin sesuatu, kita selalu jadi hero atau victim. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada seorang ayah dia pemabuk. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini gitu ya. Ada seorang ayah pemabuk, dia punya dua anak. Anak pertama, dia alkoholik juga. Dia menjadi pemabuk juga. Waktu ditanya, dia bilang, kenapa kamu jadi pemabuk? Ya, ayah saya kan seorang pemabuk, makanya saya jadi pemabuk. That's victim. Karena ayah saya pemabuk, makanya saya jadi pemabuk. Tapi anak yang kedua, dia menjauhi alkohol. Dia sama sekali tidak menyentuh alkohol. Ketika ditanya, kenapa tidak menyentuh alkohol? Ayah saya seorang pemabuk, saya tidak mau menjadi seperti ayah saya. Seperti itu, hero. Nah, kita di mana nih, Bapak Ibu? Kita selalu mencari excuse atau selalu melihat apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya pelajari. Instead of, ya dia kan begini gara-gara dia, coba kalau dia begini, coba kalau orangnya begini, coba kalau tadi dia begini, bla bla bla. Seperti itu. Nah, karena peran yang kita pilih mempengaruhi filmnya kita, Bapak Ibu. Mempengaruhi realita kita. Nah, oke. Kalau saya boleh recap sedikit, jadi kira-kira gini baganya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 4, ya. Yang kanan atas itu perpaduan dari mentalnya hero, mindsetnya grow. Biasanya kita akan move forward. Di situ areanya joy. Karena mental saya adalah hero dan pikiran saya berkembang terus. Maksudnya mungkin, mungkin, mungkin. Yang kiri bawah sebaliknya, mentalnya victim. Selalu menjadi victim dan pikirannya yang nggak mungkin, ini nggak akan mungkin. Itu menjadi move backward, kita akan mundur. Nah, dua yang oranye, kiri atas dan kanan bawah, itu area stuck. Perpaduan antara mungkin mindsetnya fix, tapi mentalnya victim, atau sebaliknya mentalnya hero tapi mindsetnya fix gitu ya. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan kalau di sini Bapak Ibu atau teman-teman ada yang lagi stuck gitu kan, entah dalam pekerjaan, dalam relationship, dalam family, dalam macam-macam, coba lihat. Jangan-jangan saya di area yang oranye. Misalkan dalam sebuah relationship gitu ya atau dalam sebuah pekerjaan. Mindset saya terhadap pekerjaan itu seperti apa? Mental saya terhadap pekerjaan itu seperti apa? Mental saya hero kok, saya selalu ngelihatnya apa yang bisa saya lakukan. Tapi mindset saya fix nggak? Jangan-jangan mindset saya fix seperti itu. Nah, bisa jadi itu yang terjadi, stuck seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa dimengerti atau cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau kalau cukup jelas mungkin boleh dikasih emoticon atau yang lainnya gitu kan. Jadi saya juga tahu. Nah, dari situ saya akan melanjutkan kira-kira seperti ini. Ini recapan lebih lanjutnya lagi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, eh, ada di diri kita ada dua film, ada dua role film. Satu adalah mindset, satu adalah mental. Yang mindset itu mempunyai dua pilihan, grow dan fix. Yang mental mempunyai dua pilihan, hero dan victim. Apapun yang kita pilih itu akan membentuk personality kita. Personality kita ibaratnya film kita ditembak ke proyektor akan menjadi reality. Nah, di sini saya mengutip salah satu quote dari Dr. Joe Dispenza. Dia bilang gini, your personality creates your personal reality. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita personality-nya tidak menyenangkan gitu ya, orangnya judes, orangnya atau
mungkin kita suka kepo atau yang pokoknya tidak menyenangkan, kira-kira realitinya kebayangkan Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Nah, yang akan dia bilang your personality create your personal reality. Nah, personality itu dari mana? Dari mindset dan mental kita. Seperti itu. Nah, ini adalah final dari recapannya. Jadi kurang lebih ini yang terjadi di hidup kita nih, Bapak Ibu. Dari perspektif saya ya. Apa yang terjadi di reality yang sebelah kanan adalah yang terjadi. Film yang kita tonton. Proyektor itu adalah hidup kita. Ya, hidup. Jadi proyektor itu sangat netral. Hidup itu netral. Ada yang bilang hidup saya menyebalkan, hidup saya sial banget dan lain-lain. Menurut saya hidup itu netral. Dia kayak proyektor. Dia hanya memainkan apa film yang dipasang di situ. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini, di sebelah kanan kan reality ya. Kalau kita lagi nonton film, Bapak Ibu dan teman-teman coba bayangin, nonton film nih, filmnya membosankan. Terus kita mau ganti, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita lagi nonton film, sebelah kanan, oh, aduh, nggak seru nih filmnya, bosan banget ya. Kalau kita mau ganti, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira. Ada yang mau komen? Ayo, apa nih Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita nonton film, tapi filmnya kita tidak suka atau membosankan, bagaimana cara kita mengganti film? Pindah channel, Tidak. dimatiin. Kalau dari bagian ini, kalau yang sebelah kanan saya tidak suka, saya mau ganti, bagaimana menggantinya Bapak Ibu? Apa yang harus saya lakukan? Ada yang bilang dimatiin, ganti judul, segera ganti film, tidur Ganti keluar dari film. bioskop. Nah, betul, kita ganti film. Namun caranya bagaimana? Kalau dilihat dari bagian ini, yang harus kita ganti, yang harus kita fokuskan di film yang di layar atau film yang ada di proyektor, Bapak Ibu. Nah, kita fokuskan film yang di proyektornya. Kita nonton film sebelah kanan, kita nggak suka, tapi di proyektornya kita nggak ganti. Dengan kata lain, mindset dan mental kita nggak ubah. Ya filmnya akan begitu terus. Aduh, nggak suka nih kerja di tempat gini nih. Bosnya begini, gini, gini, segala macam. Pindah ke tempat lain dengan mindset dan mental yang sama. Filmnya sama, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang saya perhatikan, mereka tidak mengganti film yang sebelah kiri, yang di atas proyektor. Yang mereka ganti sebelah kanan, layarnya diganti, Bapak Ibu. Filmnya bosen nih, gue ganti pakai layar yang 32 inch, 42 inch yang lebih besar. Atau saya pakai home theater dan lain. Tapi yang di proyektornya tidak diganti, alias mindset dan mentalnya tidak diganti. Filmnya akan sama seperti itu. Itu kenapa ada orang yang mungkin di dalam relationship, kenapa ya saya ketemu orang yang seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi. Mungkin filmnya nggak diganti sama dia. Hanya orangnya, layarnya yang diganti, seperti itu. Nah, kebanyakan yang saya temui adalah kita fokus di sebelah kanan. Layarnya gimana nih? Pindah kantor deh supaya lebih menyenangkan gitu kan? Atau melakukan yang lain dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi fokus di kanan, di layarnya. Sementara film yang di sebelah kiri, yang di dalam proyektor tidak diganti, itu akan putar terus. Nah, jadi sebetulnya teorinya sesimpel ganti aja film yang ada di proyektor, mindset dan mentalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya tidak semudah itu kan. Pertanyaannya, kita menyadari nggak karena bisa jadi film yang dipasang di proyektornya kita, bukan kita yang pasangin. Orang tua kita mungkin mempunyai peran besar yang memasangkan film di proyektor kita. Nih ya, kamu mesti seperti ini. Ya, kamu harus seperti ini. Ini nggak boleh, ini segala macam. Program banyak sekali. Dan tanpa sadar kita menjalankan film yang sebetulnya bukan kita pilih, Bapak Ibu, tapi dipilihin. Dipilihin oleh orang tua, oleh teman, oleh guru, oleh teman sekantor, oleh film yang lain, oleh kita baca buku, oleh segala macam gitu kan. Dan kita tanpa sadar ternyata, oh itu yang kita pasang.
terus kita nggak suka, tapi kita fokusnya yang sebelah kanan, bukan mindset dan mentalnya. Nah, jadi di sini saya mencoba sharing satu perspektif, bagaimana kalau ternyata kita bisa mengubah atau memilih reality kita. Karena kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, yang paling kiri kita mempunyai unlimited reality. Film yang banyak sekali, yang seperti buku tadi. Film tentang cerita macam-macam tentang saya. Contoh, ada nggak film Andi yang menjadi eh, menteri misalkan, gitu ya. Film tentang Andi menjadi menteri ada, tapi apakah filmnya saya pasang? Mindset saya bilang mana bisa saya jadi menteri? Saya nggak ada pengalaman, saya nggak tertarik politik dan lain-lain, nggak bakal bisa lah jadi menteri. Mental saya, ya saya kan bukan dari keluarga politikus gitu loh. Orang lihat politik aja saya nggak tertarik seperti itu dan knowledge saya mana ada. Mindset saya seperti itu, mental saya seperti itu. Kira-kira realitinya filmnya jadi menteri apa enggak, Bapak Ibu? Gitu. Nah, tidak menjadi menteri karena yang saya pilih adalah filmnya seperti itu. Padahal mungkin ada nggak sih film Andi jadi menteri? Ada, tapi mungkin saya tidak berusaha menemukan itu karena mungkin tidak tertarik di situ seperti itu. Nah, jadi menurut saya setiap hari kita mempunyai film banyak sekali, unlimited ending yang macam-macam seperti itu. Semuanya ada. Pertanyaannya, kita menyadari gak film itu yang ingin kita tonton? Film itu yang kita taruh di proyektor kita. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ketika kita melihat seperti ini, jadi kita tidak menyalahkan tentang hidup, karena hidup itu netral. Dia hanya menjalankan saja kok. Malah kadang-kadang kita eh, membandingkan dengan proyektor orang lain gitu kan. Wah, enak banget tuh dia hidupnya seperti itu. Apa namanya? Pasangannya care dan lain-lain, kerjanya enak. Nah, kita membandingkan proyektor kita dengan proyektor kita. Kita menginginkan proyektornya orang lain. Padahal proyektor itu semuanya sama, hanya hanya menjalankan film yang dipasang di sana. Jadi apapun proyektornya, filmnya yang penting, Bapak Ibu. Dan film itu adalah mindset dan mental kita. Nah, kira-kira seperti itu mungkin materi yang saya coba sharingkan di sini, gitu ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau mungkin membingungkan nih yang tadi saya ceritakan gitu. Boleh silakan kalau ada yang bertanya atau mau di-sharingkan Bapak Ibu gitu kan. Atau mungkin kita bisa berdiskusi gitu ya dari bagian ini. Cukup jelas Bapak Ibu atau membingungkan? Kalau membingungkan nggak apa-apa juga sih. Mungkin saya jadi belajar juga. Oke, menarik nih, Pak Andi gitu ya. Ya, Jadi apa namanya? Ilustrasinya, metafornya saya suka banget gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi lebih gampang untuk mencerna. Nah, ini ada yang bertanya nih. Mungkin satu pertanyaan nanti kita ya, lanjut boleh. explain ya. Ya, Ada nggak sih tips untuk mengubah mindset hmm, oke. Dari siapa? Maaf, Bu Mareti. dari Bu Ningrat? Bu Ningrat. Oke, terima kasih Bu Ningrat atas pertanyaannya. Tips untuk mengubah mindset ada menurut saya. Pertama adalah kita mesti menyadari dulu bahwa uh, kita mempunyai power dan kapasitas untuk mengubah mindset kita. Karena kebanyakan orang intinya adalah melatih kesadaran kita. Karena tanpa bisa jadi sehari-hari tanpa sadar kita menjalankan mindset kita itu kan seperti program ya. Jadi tanpa sadar kita kayak menjalankan program-program orang lain gitu loh. Program-program orang lain yang masuk ke dalam diri kita. Jadi menurut saya tipsnya ada, tapi tidak mudah tentu saja dan butuh latihan gitu ya. Karena itu sama dengan mengubah program yang ada di dalam diri kita. Contoh nih, contoh. Ketika saya punya mindset tentang uang, misalkan, ada seseorang yang anak kecil, waktu kecil dia di apa namanya, waktu kecil dia dibilang sama kakeknya, Jongo, kamu hati-hati karena nanti kamu besar, kamu punya uang banyak, orang bisa bunuh-bunuhan loh gara-gara uang.
Nah, waktu kecil, si anak kecil tidak mengerti. Itu jadi program. Program itu akan menjadi mindset. Oh, mindsetnya apa? Kalau saya punya banyak uang, berarti hidup saya bahaya. Kenapa? Kakeknya bilang bisa bunuh-bunuhan. Bukan maksudnya kakeknya nakut-nakutin. Mungkin kakeknya baca berita pembunuhan, motifnya uang. Temennya cerita berantem sama keluarganya karena uang. Jadi akhirnya dia hanya kasih advice. Tapi advice-nya berhenti sampai situ dan buat si anak kecil jadi program. Oh, kalau saya punya banyak uang, berarti saya hidupnya tidak tenang. Dan ketika dia besar, programnya, mindsetnya tanpa sadar jalan, gitu kan. Ketika dia punya pendapatan, punya banyak uang, program unconscious-nya berjalan. Udah banyak uang nih, nanti hidupmu ini loh menderita atau hidupmu tidak tenang. Sementara dia mau hidup tenang, gitu loh. Programnya apa? Kalau banyak uang, hidup tidak tenang. Berarti kalau mau hidup tenang, artinya tidak punya uang. Sementara saya banyak uang. Jadi yang terjadi apa? Akhirnya dia boros. Dia spend uang boros, 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 boros. Terus pikiran saya, kok saya susah banget nabung ya? Kenapa ya? Padahal gaji lumayan, ada masukan lumayan, tapi kemana sih uang ini? Buat apa aja sih gitu loh. Tanpa sadar karena punya program di dalam dirinya terhadap uang. Nah, itu mindset yang dia tidak sadari terhadap uang. Seperti itu. Tipsnya apa? Kita harus menyadari dulu bahwa saya punya program itu. Gitu. Nah, jadi eh, salah satu yang saya lakukan adalah ketika saya mengalami sesuatu, pertama, ketika saya ke-trigger oleh suatu kejadian, atau saya menyadari sesuatu yang bikin gak nyaman, saya menjadi hero dulu, melihat ke dalam. Kenapa saya ngalamin ini ya? Apa yang membuat saya gak nyaman ya? Nah, itu menggali atau menemukan ada program atau mindset apa di dalam diri saya gitu loh. Karena saya mau ganti, ya kan? Tapi sebelum saya ganti filmnya, saya harus tahu dulu film apa yang saya setel. Kayak misalkan kita punya handphone, ada apps-nya, saya mau buang apps-apps yang nggak perlu, tapi kan saya mesti tahu dulu apps apa yang mau saya buang supaya handphonenya bisa bekerja dengan baik, gitu kan? Tapi kalau kita tidak bisa menemukan apps apa yang mau kita buang, ya akan ada di situ terus. Nah, tipsnya adalah menurut saya lihatnya ke dalam diri, menjadi hero. Nah, semua kejadian yang kita alami, kejadian yang tidak nyaman yang kita alami, yang men-trigger kita itu adalah kesempatan untuk kita menemukan mindset-mindset itu tadi, menemukan program-program yang kita tidak cocok buat kita. Seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orang ketika mengalami sesuatu yang tidak nyaman, fokusnya bukan ke dalam tapi keluar diri, menyalahkan. Seperti itu. Nah, sementara ketika kita ngeliat ke dalam, kejadian yang tidak nyaman itu men-trigger. Kejadian yang tidak nyaman itu kan reality sebelah kanan film yang tidak kita sukai. Kalau kita nonton filmnya kita nggak suka kan itu sebetulnya ngasih tau, ganti film gitu kan. Ada film lain yang lebih menarik seperti itu. Tapi instead of kita ganti filmnya, kita ngocehin filmnya. Gila nih film nggak enak banget sih. Masa aktornya begini segala macam bla bla bla. Akhirnya film yang nggak diganti, nggak berubah lah yang di layar. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya, seperti itu kira-kira tipsnya. Eh, Melihat ke dalam diri melalui apa? Melalui bantuan kejadian yang bikin kita tidak nyaman. Karena itu mereka lagi memberitahu kita sebetulnya. Nah, itu sih kira-kira. Oke. Ini ada Oke, satu pertanyaan lagi Pak Andi, ya, aku jadiin boleh. satu gitu ya, Ya, nanti boleh. bisa Silakan. dijawab habis itu lanjut experience ya. Jadi apakah tadi dari penjelasannya Pak Andi itu ada kaitannya dengan tombol action gitu ya, tombol action Ya, gimana penggunaan tombol actionnya, lalu oke. juga dari Pak Yusmito, persibalitinya sangat tergantung dari apa yang difikirkan ya Pak, gitu. Ya, oke. Nah, tombol action itu adalah apa yang kita lakukan. Itu harus action itu artinya dalam hidup, dalam reality kita, kita harus selalu action. Sebetulnya itu. Action itu kayak tombol play. Kita pasang filmnya, tapi kalau nggak dipencet play-nya, alias kita tidak bergerak, tidak action, sama aja filmnya nggak nongol, gitu. Filmnya nggak muncul. Seperti itu. Jadi, action itu bergerak sama seperti proyektor. Dia hanya
bergerak berdasarkan film yang dipasang seperti seperti itu. Nah, tadi satu lagi apa, Bu Mariati? Terkait dengan Persibality. Maksud dengan itu, Persibality. ya. Oke, Persibality itu probability kali ya mungkin ya Nah, maksudnya. dari Pak Yusmito nih. Ya, oke. Eh, dari mindset, betul. Mindset itu memang karena mindset itu adalah skenarionya. Apapun peran yang dimainkan harus ada skenarionya gitu loh. Nah, jadi memang mindset itu sangat berperan penting dalam film, dalam reality kita. Makanya tadi Plato bilang change your mind gitu kan. Maka akan menjadi changing your reality seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah kita menyadari gak mindset yang kita punya? Kita menyadari gak film yang kita pasang itu seperti apa? Mindset terhadap suatu pekerjaan itu seperti apa? Mindset terhadap suatu relationship seperti apa? Mindset terhadap uang itu seperti apa? Saya pernah pernah menemukan atau ngobrol dengan seseorang yang mempunyai mindset terhadap uang adalah uang sama dengan suffering. Wow, saya bilang menarik sekali. Uang sama dengan suffering karena dari kecil dia mendengar cerita tentang uang dari orang tuanya selalu ceritanya yang suffer. Ceritanya yang menderita terus. Susah nih tahu nggak dapat uang. Mesti begini-gini kemarin ditipu gini. Oh, berarti uang sama dengan suffering tanpa tanpa sadar menjadi mindset. Money sama dengan suffering. Kalau tidak mau suffering, artinya no money. Gitu. Jadi, nah kalau itu tidak diubah mindsetnya, ya akan muter terus di proyektor kita. Sehingga ketika dia mau uang, dia akan merasa suffer, suffer, harus suffer nih. Dari dulu kan kita selalu dimasukin program seperti itu kan, kurang lebih mau sukses mesti kerja keras yang seperti apa nih? Kerja keras kan banyak macamnya seperti itu. Kerja keras yang kita tahu adalah oh si lembur, capek segala macam. Nah, akhirnya itulah mindset kita. Gitu. Padahal mungkin ada kerja yang cerdas seperti itu, gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih. Tapi memang mindset menurut saya itu salah satu poin yang paling penting yang mempengaruhi reality kita. Oke, mungkin saya lanjutkan ya, Bu Mariati ya, biar teman-teman di sini bisa experience. Nah, tadi kan saya adalah practitioner point of view dan tools yang saya gunakan dari point of view ini saya coba kolaborasikan dengan materi ini. Nah, jadi di sini eh, saya berharap mungkin teman-teman dapat sedikit gambaran nih tentang reality kita gitu ya. Reality itu ternyata seperti sebuah film yang sedang kita mainkan ya gitu ya. Reality itu tergantung dari film apa yang dipasang seperti itu. Nah, ketika kita mempunyai perspektif itu, saya mau ngajak teman-teman nih untuk yuk kita latihan, kita exercise untuk bikin film kita sendiri. Secara ini kan udah bulan Desember nih Bu Mariati gitu kan. Jadi sekalian ya kita coba melalui sharing ini yuk kita coba coba kita create kalau kita bisa memilih film di 2025 yang menjadi reality kita, kira-kira filmnya seperti apa? Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Setiap umur kita itu kalau kita nonton film pasti ada title-nya kan. Dan kalau kita nonton series, drama Korea dan lain-lain kan bisa ada 5 season, berapa episode gitu kan. Banyak banget gitu kan. Nah, di hidup kita, kalau hidup kita adalah sebuah film, itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Setiap eh, setiap satu bertambah umur kita 1 tahun, itu seasonnya kita. Jadi kalau sekarang misalkan ada orang umurnya 30 tahun, oh berarti film dia udah 30 season nih gitu loh. 30 season dan sekarang dia udah bulan keberapa? Udah di bulan ke-6 berarti udah ke episode ke-6 gitu loh, seperti itu. Nah, jadi coba teman-teman atau Bapak Ibu cek, oke film saya udah season keberapa nih? Nanti tahun 2025 film saya masuk ke season berapa? Kira-kira ceritanya menarik gak ya? Atau membosankan gak ya? Contoh, tahun 2025, tahun depan, film tentang diri saya masuk di season ke-49.
karena tahun depan saya usia 49, jadi season 49. Episodenya saya nggak tahu sampai berapa, gitu ya. Apakah mencapai 12 atau berapa, saya tidak tahu episodenya. Tapi yang pasti kalau sampai nanti 2025 masuk ke season 49. Oke, season 49 kira-kira cerita apa yang saya inginkan? Karena di tahun 2024 ini, di season ke-48, banyak sekali cerita yang menarik, banyak sekali pembelajaran, banyak sekali experience dan hal-hal baru yang membuat saya yang wow, menarik sekali gitu, yang seru. Seperti itu. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk yuk kita coba masing-masing kalau bisa memilih film untuk season berikutnya di kehidupan teman-teman, kira-kira mau filmnya seperti apa? Nah, di sini mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan kartu point of view. Yang mungkin belum familiar atau yang baru mengikuti sesi seperti ini, mungkin saya sharing sedikit ya, Bu Mariati ya, tentang kartunya seperti apa ya. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan teman-teman. Dan nanti akan ada kartu bergambar yang teman-teman pilih. Tapi sebelumnya, teman-teman mungkin bisa bertanya dulu ke dalam diri. Karena kita harus connect ke dalam diri kita. Gitu kan? Bila reality adalah sebuah film tentang diri saya, cerita apa yang aku pilih sebagai reality atau filmku di tahun 2025? Cerita seperti apa sih? Nah, di sini ada 6 gambar. Sebagai clue, kalau teman-teman masih bingung ceritanya seperti apa, oke. Di sini ada 6 gambar. Teman-teman atau Bapak Ibu silakan pilih satu kartu yang kira-kira, wah, kayaknya film saya di season berikutnya tentang diri saya akan ceritanya seperti ini. Gitu. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman pilih satu kartu. Misalkan, saya pilih nomor 6 deh. Kenapa? Karena di situ gambarnya sebuah permainan. Saya ingin di tahun 2025, reality saya, film saya ingin lebih banyak bermain dan lebih banyak fun. Gitu. Bagaimana saya bisa menikmati hidup dengan melalui permainan yang fun seperti itu. Nah, gambar ini hanya membantu untuk men-trigger unconscious kita. Silakan pilih salah satu dari gambar ini, lalu Bapak, Ibu, dan teman-teman coba perhatikan gambarnya. Kira-kira dari gambar itu timbul cerita apa yang ingin saya mainkan, yang menjadi cerita saya di season berikutnya di kehidupan saya. Silakan 1-2 menit dan boleh nggak Bapak Ibu di komen yang sudah mungkin bisa menemukan. Kita di sini sharing, berbagi. Karena mungkin sharing-sharing Bapak Ibu bisa men-trigger teman-teman di sini untuk, oh benar juga ya, saya juga jadi ke-trigger dan kepancing dan akhirnya jadi memicu mindsetnya mereka. Oke, silakan dipilih satu yang resonansinya mungkin paling kayaknya yang menggambarkan cerita yang ingin saya mainkan di 2025 tuh yang nomor berapa? Seperti itu. Lalu dari kartu yang dipilih apa yang diceritakan oleh kartu itu tentang film saya di season entah berapa berikutnya berdasarkan usia teman-teman. Cerita tentang apa? Kita bicarakan tentang ceritanya dulu di sini. Ya, temanya tentang apa? 2025 film reality saya, film yang akan saya pilih tentang apa? Kalau ada yang, saya maunya seperti ini, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah, itu tanda-tanda bahwa, oh, mindsetnya fix nih, gitu kan. Dikesampingkan dulu, Bapak Ibu. Gitu kan, kita cek dulu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, ya. Tapi di sini menyadari bahwa kita mempunyai pilihan. Ada yang mau komen? Silakan. Nah, silakan nih, Bapak Ibu yang sudah pilih, ada yang nomor 2, ada yang nomor 1, gitu ya, ada yang nomor 3, ada yang nomor 5. Boleh salah satu open mic kali ya, Pak Andi ya, biar Boleh, boleh, boleh banget, suaranya Bu Marati. gitu. Silakan. Nah, siapa nih Bapak Ibu yang bersedia untuk sharing gitu ya ke kita semua? Katanya kalau kita sharing apa namanya, apa yang jadi dreams-nya kita, impian kita, season-nya kita ke depan, semesta itu Ya, akan mendengar ya katanya ya. ya, betul sekali.
Itu dan ketika kita memikirkan itu kita lagi ngebrief ke RAS kita Ya. tadi. Oh ini yang akan. Oh si bos maunya ini gitu. Ini latihan nih sekalian nih. Yuk Bapak Ibu, siapa nih yang mau Nah, eh, open mic? Boleh raise hand. Sekalian nih ngelatih RAS. film seperti apa yang akan saya mainkan ya? Seasonnya apakah lebih menarik, apakah lebih menantang, atau yang biasa saja? Hmm. Oke, siapa nih? Atau Bu Eka? Memungkinkan untuk open mic? Boleh sharing kenapa kok pilih nomor 2? Apa yang menarik dari gambar itu sehingga eh, itu bisa menjadi sebuah cerita untuk realitinya ibu misalkan seperti itu. Oke. Bu Eka memungkinkan untuk open mic kah? Biar dengar suaranya kita. Boleh. Aku off cam nggak apa-apa ya Mbak ya. Mm-mm. Ya aku pilih nomor 2. Ini kayak lagi di hutan gitu ya. Kayak lagi ngadem. Jadi kayaknya tahun depan tuh tahun yang tenang untuk saya. Yang fokus sama diri sendiri. Terus fokus sama anak-anak. Saya masih punya balita gitu ya. Lagi ngejar golden age-nya. Terus ya kayaknya tahun depan tuh pengennya tahun yang tenang gitu Wah, untuk diri sendiri, untuk anak-anak, fokus ke anak-anak dan keluarga gitu kayaknya. Dan ada beberapa proyek individu yang pengen aku kerjakan kayak misalnya karena kemarin sempat punya balita agak repot dengan anak bayi gitu ya, kayak mau memulai untuk meneruskan proyek-proyek yang kemarin sempat berhenti karena COVID dan apa dan punya bayi, hmm, mau memulai lagi jadi saya mau fokus sama diri sendiri dulu dan keluarga aja wow. gitu sih. Oke, terima kasih Ibu Eka. Menarik sekali Bu Marati. Bu Eka sudah menciptakan sebuah skenario tentang film yang akan dia tonton, tanda kutip AKA realitinya dia di 2025 gitu ya. Di luar apa yang akan terjadi kita tidak tahu, tapi ketika kita menciptakan itu, mereka sedang mengarah ke sana sebetulnya, gitu kan? Ketika Bu Eka tadi bilang, iya nih kayak 2025 film tentang kehidupan yang adem tadi, yang tenang seperti itu. That's yang lagi di brief ke RAS-nya. Oh oke, bos saya bilang tenang dan adem. Beberapa proyek yang berjalan dan lain-lain seperti itu. Nah, dari situ eh, kita menjadi punya satu satu clue gitu loh tentang oh ini film yang ingin saya pilih sebetulnya yang saya inginkan dan sebetulnya film itu mungkin Bu Eka sudah tahu gitu ya tapi eh, mungkin nggak kepikiran karena ada yang hal-hal yang lain seperti itu. Nah di sini sebetulnya ketika kita membuka diri dan melalui gambar-gambar ini sebetulnya ini men-trigger dan menarik unconscious kita. Ini yang mungkin Bu Eka butuhkan untuk tahun depan. Film ini yang menarik seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eka. Yang lain ada yang mau komen? Makasih Mas, keren banget, insightful. Thank you Bu. Yang lain lagi ada yang mungkin ditulis di situ Nah, atau ada yang ditulis di sini nih dari ya, Grace. Oke, atau ada Grace pilih teman nomor berapa? ya, Grace pilih nomor 4. Bu Grace mau open mic kah? Memungkinkan open mic? Oh, lagi nidurin anak. Oke, deh aku baca Oh, kayaknya nih. iya silakan. Jadi Bu Grace, Mungkin saya boleh share. boleh boleh Beningrat. Oh ya, ya. Terima kasih. Sebenarnya tadi lama banget memilih 1, 2, dan 6 saya. Wow. Terus apa? Jadi aktif kan
jadi pikiran kita nih aktif sejak lihat kartu ini mau ngapain ya gitu. Nah, tapi menariknya tuh Halo? saya kayak find out bahwa kenapa mungkin halo, cukup clear ya Ya, suara saya. ya, Oke. clear. Nah, terus memilih nomor 6, saya memilih untuk menjalani apa yang role saya sekarang dengan menganggap itu suatu journey gitu, sehingga harus playfulness untuk kita tuh nggak usah terlalu push diri kita hard sampai akhirnya nggak punya balance, sehingga kita lupa bahwa present reality kita tuh sebenarnya seperti apa sih gitu as a human gitu ya kan. Kadang di dunia yang sekarang hectic dengan macam-macam kan kadang kita melupakan role kita sebenarnya yang paling prioritas apa dan how we balance our life gitu. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Wow, menarik juga ini. Jadi skenarionya film yang dipilih adalah menjalankan hidupnya eh, seperti sebuah permainan ya. Jadi lebih fun sebetulnya. Nah, ketika bisa melihat itu sebagai permainan dan melihatnya sebagai sesuatu yang balance, nah, tanpa sadar apa yang akan dilakukan, apapun itu aspeknya, bisa jadi arahnya ke sana gitu. Karena itu tema film yang dipilih tadi. Kira-kira seperti itu. Thank you buat masukannya. Terima kasih, Bu. Tadi Bu Grace nomor 4 boleh dibaca Bu Mariati, kira-kira apa ininya ya? Oke, ya, saya baca ini ya. Jadi, Bu Kris pilih nomor 4. Saya berencana luar biasa detail untuk tahun 2025, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Maka saya berserah pada apa yang benar-benar akan terjadi di tahun 2025. Yang saya yakini, Sang Pencipta sedang sediakan yang terbaik buat saya. Wow. Nah, ia menuju Betul. saya untuk memainkan peran saya di 2025 sesuai ceritanya. Ending perspektif berbeda, ternyata endingnya perspektif berbeda. Ternyata saya juga yang nembak diri saya sendiri. Saya lihat gambar cewek itu keren, pemberani, powerful. Jadi karakter itu yang akan saya jalani di tahun 2025. Thank you so much, Wow, Pak. wow. Wow, menarik sekali. Thank you, Bu Grace. Menarik ketika Bu Grace bilang tadi memilih gambar 4 karena surrender gitu kan. Jadi menerima apa yang Sang Pencipta akan berikan gitu ya. Nah, satu hal dari surrender yang menarik adalah apapun yang terjadi eh, kita terima gitu kan. Rumus dari berserah menurut saya adalah 100% action plus trust. Dan kalau kita trust, artinya kita sudah tidak mempertanyakan kenapa begini, kenapa saya ngalamin gini, dan segala macam. Apapun yang terjadi, pasti itu yang terbaik. Sehingga fokus kita hanya ke actionnya aja. 100% action. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kembangkan? Apa yang bisa saya lakukan lagi? Tanpa kenapa begini, kenapa gitu. Nah, itu surrender dan menarik sekali ketika Bu Grace sudah memilih itu dan menyadari perannya yang akan dimainkan apa gitu ya. Kebayang kira-kira 2025 filmnya akan seperti apa? Ada clue-cluenya gitu. Wah, thank you Bu Grace. Oke, mungkin saya lanjutkan sedikit ya Bu Mariati ya, sebelum nanti kita sharing lagi. Nah, ini adalah pertama ceritanya, Bapak Ibu dan teman-teman. Kira-kira kita dapat clue. Oh, oke, cerita film seperti apa yang akan saya pilih di 2025 sebagai film saya, sebagai realitas saya. Nah, ketika saya sudah memilih filmnya, pertanyaan kedua, peran apa yang akan aku mainkan? Tadi Bu Grace sudah menyebutkan dia melihat gambar itu, saya sudah tahu nih perannya seperti apa. Tapi di sini saya coba lebih menggali lagi. Kira-kira kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah tahu ceritanya kira-kira kebayang seperti apa. Nah, tadi kan ada dua nih, ada mental, ada mindset. Mental adalah mindset cerita, mental adalah peran. Kalau ceritanya sudah tahu, kira-kira perannya seperti apa. Di sini saya akan share ada 6 kartu. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman silakan pilih satu kartu
yang menurut Bapak Ibu, oh ini 2025 nih peran saya akan seperti ini nih, sebagai si ini nih. Misalkan saya memilih nomor 1, saya akan berperan sebagai seorang anak yang menertawakan setiap kejadian. Jadi saya tidak akan ngejudge, saya akan melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang ringan seperti itu. Nah, di 2025 filmnya saya, peran saya akan seperti dia. Nah, kira-kira dari 6 gambar ini, menurut teman-teman dan Bapak Ibu, kartu mana yang resonansinya paling kuat untuk menunjukkan peran yang akan saya jalankan di 2025 di film saya? Silakan dipilih. Satu, diperhatikan dulu, dilihat lagi, kira-kira perannya seperti apa dari tiap-tiap ekspresi tersebut, apakah ada peran-peran yang tersirat di dalamnya yang sebetulnya saya ingin seperti ini. Dan di 2025 saya akan seperti dia. Seperti itu. Kalau sudah, boleh di-share lagi, Bapak Ibu dan teman-teman, karena cerita-cerita dan sharing yang menarik itu membantu untuk kita men-trigger cerita-cerita yang ada di dalam diri kita semua. Ini sudah ada yang pilih nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 1. Oke, boleh nih Bapak Ibu yang udah dapet story-nya, gitu ya, udah kebayang nih ceritanya kayak apa, boleh share kali ya Pak Andi ya. Ya, boleh, silakan. Saya coba sharing ya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Iya, tadi waktu story saya memilih yang gambar telur dua itu comparison. Oh, Iya, oke. heeh. Ceritanya apa itu? Iya, ceritanya gini. Jadi di tahun 2025 itu saya ingin berbeda dari 2024. Jadi Hmm. saya akan membuat sesuatu yang totally different dan saat ini pun saya sedang menjalani my second half gitu ya. Oh, Jadi yang hidup bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain gitu ya yang berdampak dan itu perannya seperti anak yang nomor 1 tadi gitu yang ingin menularkan kebahagiaan gitu, ingin membawa sesuatu keceriaan kepada lingkungan saya gitu kira-kira. wow, menarik sekali. Terima kasih, Bu. Ibu sekarang Sama-sama. jadi punya clue untuk film atau reality di 2025, ceritanya seperti Semoga apa, ya. dan peran yang akan dimainkan seperti apa. Nah, silakan diaplikasikan ke semua aspek kehidupannya, Bu. Terima Kira-kira, kasih Pak Andi. terima kasih. Terima kasih sharingnya. Yang lain ada yang mau share atau mungkin ada yang di chat? Oke, dari Bu Nora nih. Bu Nora. Yes, Bu Nora memungkinkan untuk open mic kah? Oke. Oh, sorry, lagi dalam MRT. Oh, Oke, aku bacain gitu ya. ya, Jadi, Bu Nora em, pilih Bu nomor Nora berapa? pilih nomor 5. Nomor 5. Yes, yang artinya hopeful, smiling, serenity, dan accepting. Wow, sangat powerful. Bu Oke. Nora, jadi sudah kebayang kira-kira di film di season berikutnya perannya akan seperti apa, gitu kan? Dan peran itu yang balik lagi diaplikasikan ke dalam setiap aspek kehidupan, di relationship kah, di people, di family, di mungkin pekerjaan dan lain-lain seperti itu. Thank you, Bu Nora. Ada lagi yang lain? Oke. Ini kak? Oke, dapat jawaban nih dari Bu Nora. Yes. Oh, terima Cuma kasih. best. Thank you, Pak Andi. Oke, oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan karena waktunya juga sudah mulai malam ya. Mungkin Eh, tapi jadi Pak. teman-teman tadi dan Bapak Ibu kan sudah tahu nih. Oh, oke, kira-kira dapat bayangan. Film yang akan saya pilih seperti apa dan di film itu peran saya akan seperti apa.
Bapak Ibu dan teman-teman sudah dapat bayangan. Nah, next, yang terakhir, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk, oke, kita kan tadi kan sudah tahu filmnya, ceritanya, dan perannya. Nah, tapi seperti gambar saya tadi, mesti ada actionnya Bapak Ibu. Gitu kan. Mindsetnya sudah ada, mentalnya sudah tahu, actionnya perlu dilakukan. Nah, yang ketiga adalah pertanyaannya mengenai action. Apa yang dapat saya lakukan atau persiapkan dalam waktu dekat agar dapat menjalankan cerita tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu ceritanya, kalau cuma tahu doang terus nggak dijalankan percuma dong, gitu kan? Karena kan ada yang bilang tahu tapi tidak dijalankan sama dengan tidak tahu, gitu loh. Nah, jadi ketika Bapak Ibu tadi dapat clue, oh kira-kira saya akan film seperti ini. Nah, tapi saya start dari mana ya? Saya mulainya dari mana ini? Nah, Bapak Ibu coba tanyakan ke dalam. Oke, kalau gitu dalam waktu dekat, action apa yang bisa saya lakukan? Kenapa dalam waktu dekat tidak usah bermuluk-muluk, oke ntar sebulan ke depan deh saya akan melakukan ini dan lain-lain. Kita coba dari yang 1 kali 24 jam dulu. Atau 1 kali 7 hari misalkan. Kira-kira dalam 1 hari ke depan atau dalam 1 minggu ke depan, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Action apa yang akan saya lakukan supaya saya bisa mewujudkan film itu? Nah, di sini sekarang saya biar lebih menarik, saya tutup dulu gambarnya. Kalau tadi langsung dibuka, terus langsung, wah saya langsung pilih ini. Sekarang kita melatih intuisi kita. Nah, dari 6 gambar ini, kira-kira coba Bapak Ibu dan teman-teman pilih satu nomor saja yang menggambarkan action. Tapi kan nggak tahu Pak Andi itu gambarnya apa, nggak apa-apa. Kita tanyakan ke dalam diri kita saja. Kita trust sama diri kita, gitu ya, sama intuisi kita. Tapi kuncinya adalah question. Question is the answer. Kita tanya ke dalam diri kita. Oke, apa action yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat supaya saya bisa create reality saya. Saya bisa menciptakan film saya itu. Masing-masing silakan Bapak Ibu pilih nomornya. Kalau sudah pilih, silakan dilihat gambarnya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti mungkin tidak usah di-sharingkan, nggak apa-apa. Ini menjadi PR untuk Bapak Ibu di rumah. Kira-kira dari gambar yang Bapak Ibu pilih, dia menceritakan action apa ya yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat supaya saya bisa menjalankan atau menemukan realita dan menjalankan film saya itu. Supaya saya bisa menonton film saya itu. Supaya saya bisa berperan dengan seperti yang saya inginkan di gambar sebelumnya. Seperti itu. Kira-kira gambar ini berhubungan dengan action apa? Silakan dipilih. Mungkin bisa di screen capture untuk nanti diamati, ditelaah lagi kira-kira seperti apa. Oke, nah kalau sudah semua, mungkin dari saya kira-kira sampai sini Bu Mariati materi yang saya coba sharingkan ke teman-teman tentang reality. Semoga dari eh, gambaran tadi, dari cerita-cerita saya, teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan sedikit insight atau lebih banyak lebih baik gitu ya, pandangan-pandangan atau insight-insight tentang oh oke, ternyata reality itu seperti itu, sebuah perspektif tentang reality dan sebetulnya kita bisa memilih reality karena banyak sekali reality yang terjadi yang bisa terjadi sama kita, tapi pertanyaannya adalah kita menyadari gak film apa yang dipasang di dalam proyektornya kita, di dalam hidup kita. Tidak penting siapa yang masangin filmnya dulu, tidak usah menyalahkan juga, ah ini gara-gara orang tua saya nih, mama saya memasangin film ini, karena mungkin orang tua kita juga tidak menyadari, sehingga dia memasangkan film itu,
bisa jadi kita juga sekarang tidak menyadari memasangkan film ke anak kita, gitu kan. Sehingga anak kita menjalankan film yang kita pasang, gitu kan. So, jadi tidak penting, tapi yang lebih penting adalah kita menyadari bahwa sebetulnya saya bisa mengubah film, mengganti filmnya saya dengan mindset dan mengubah mindset dan mental saya. Dan ketika filmnya itu kita bisa ubah dan kita melihat diri kita masih bernafas, belum tamat Bapak Ibu. This is not the end. Jadi selama kita masih bernafas, film kita masih berjalan terus. Tapi filmnya ini banget nih, film horor di dalam hidup saya. Masih bernafas, this is not the end Bapak Ibu. Kita masih bisa ubah film horor itu menjadi film yang lebih menyenangkan. Kira-kira itu aja dari saya, Bu Mariati. Mungkin kalau ada yang mau sharing, mungkin masih ada waktu ya, mungkin Bu Mariati. Udah habis sih Oh, udah sebenarnya. habis ya? Oke, oke. Tapi ini nggak kerasa Pak Andi gitu ya, karena seru banget gitu ya. Apa namanya, dengan metafor yang ada, lalu lebih mudah mencerna itu, lalu kemudian juga lebih mudah untuk merefleksikan ke dalam kehidupan kita gitu. So, thank you so much Pak Andi. Tapi ini Ya, ada juga nih, ada teman-teman yang kayaknya tadi ada yang kelewat. Mungkin ya, teman-teman boleh apa ya? Mungkin difoto nanti untuk berproses lebih dalam kali ya Pak Andi ya. ya, betul. Karena hari ini sesinya singkat banget, tetapi dengan tadi yang udah di-sharingkan Pak Andi tentang eh, mindset maupun juga mental gitu ya. Ini menjadi bekal dulu untuk kemudian teman-teman berproses lebih tenang lagi, lebih ngelihat lebih apa ya, satu-satu di rest areanya mungkin lebih lama gitu kali ya Pak Andi ya. Ya, betul. Gitu. Nah, Pak Andi boleh tunjukin mungkin prosesnya yang tadi di apa foto yang pertama, kedua, dan ketiga sehingga nanti teman-teman bisa Oke, memprosesnya gitu ya. Dan lebih clear lagi nanti di 2025 itu film apa yang mau ditayangkan di nah, dalam kehidupannya gitu ya. mungkin ini ya. Nah, ah, ah. Nah, itu buat teman-teman yang tadi masih kelewat, mungkin boleh ngeliat ini di screenshot, lalu kemudian setelah ini mungkin bisa berproses gitu ya dengan menulis dan segala macam gitu ya. Jadi itu jadi part untuk mempersiapkan tahun 2025 teman-teman semua. Nah, ini kartu yang kedua terkait dengan perannya. Teman-teman pilih yang mana gitu ya. Tapi balik lagi di sini nggak ada salah atau benar teman-teman mau pilih Betul. yang gitu ya. Dan ini merupakan opportunity pilihan kita, kita mau memilih peran yang seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah surprise-nya gitu ya. Di tengah mungkin kita juga bingung harus ngapain gitu ya. Mungkin ini adalah jawabannya. Action apa yang perlu Anda lakukan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 yang Anda pilih secara intuitif. Oke. 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 Itu teman-teman. So, seru banget ya. Boleh kasih emoticon dong buat Pak Andi yang malam hari ini sudah kasih yang luar biasa buat kita semua. Bekal nih ya menuju di tahun 2025. Pas banget gitu ya di penghujung tahun 2024 gitu ya. Oke. So, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andi ini bisa membekali teman-teman dan siapa tahu gitu ya, teman-teman juga bisa membagikan proses ini juga ke teman-teman yang lain gitu ya untuk bisa memberkati orang lain juga untuk mempersiapkan diri mereka di tahun 2025 gitu. Dan kalau di antara teman-teman juga bertransformasi pada malam hari ini, siapa tahu ini jadi bola salju ya Pak Andi ya, ketika diri Ya, kita nanti kita bisa membagikan hal yang lebih lagi ke lingkungan sama kita. Dan saya juga setuju dengan apa Pak Andi mengatakan tadi, this is not the end gitu ya. ya, Nah, betul. ini bukan akhir dari segalanya. So, buat teman-teman, karena ini bukan akhir dari segalanya, mari kita melangkah bersama gitu ya, apapun itu. Dan buat teman-teman yang ingin terkoneksi lebih jauh dengan Tools Points of View, teman-teman bisa menghubungi tim kami gitu ya, untuk bertanya lebih lanjut tentang kelasnya gimana sih, kalau misalnya kepingin punya toolsnya seperti apa, atau misalnya kepingin belajar lebih lanjut, ada informasinya dari tim kami yang akan memberikan informasi itu kepada teman-teman semua. Atau juga yang di akhir tahun 2024 ini ada yang ngerasa toolsnya udah lecek-lecek gitu ya untuk mempersiapkan di tahun 2025 juga bisa kontak tim kami untuk bisa memperbaharui toolsnya.
Oke, so itu teman-teman untuk sesi pada malam hari ini. Nah, ini keren banget. Ini banyak yang bilang keren banget sesinya malam hari ini. So aku juga setuju banget gitu. Sesi malam hari ini keren banget. Ada yang mau toolsnya, Muningrat nanti akan dikontak oleh tim kami ya. So teman-teman, buat teman-teman yang juga punya knowledge yang lain, punya skill yang lain, yang juga mau berbagi dengan teman-teman baik di tribe maupun teman-teman yang umum, eh, silakan hubungin tim kami karena kami terbuka ketika teman-teman juga kepingin nih bisa juga berbagi sesuatu buat orang lain gitu ya. Karena siapa tahu dari sini kita juga semakin berdaya dan kita juga bisa lebih mengembangkan orang-orang, diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Oke, so teman-teman, em, itu yang bisa kami sharingkan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Andi untuk Terima kasih, sama-sama. realitinya hari ini gitu ya. Ada juga yang bilang, Pak ini berarti turning 49 ya Pak Andi ya. Jadi ketahuan ya Pak. Umurnya Seasonnya udah, iya, jadi ketahuan umur ya. Seasonnya udah banyak. udah banyak. Oke. Tapi this is not the end. Betul, this is not the end. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Oh, kalau misalnya ada teman-teman yang mau terkoneksi dengan Pak Andi, adakah IG yang bisa di-sharing Pak Andi? Oh, ada saya tulis ya. Andi Kertajayadi sih. Mm-mm. Mungkin saya tulis di sini. Nah, karena ada banyak yang senang dengan bahannya Pak Andi. Wah, siapa tahu setelah ini kita juga bisa terkoneksi. Nggak cuman di sesi malam hari ini gitu ya, tapi Ya, bisa ketemuan gitu. oke. Sudah saya share. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Dan nantikan sesi-sesi kami selanjutnya di setiap bulannya, karena kami akan selalu hadir untuk Anda berbagi tentang ilmu, knowledge, dan juga skill untuk membuat kita menjadi lebih berdaya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekeliling kita. So, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya dan selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Mandi. Terima kasih sama-sama semuanya atas sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak kasih Andi. Bapak Ibu. Terima kasih, Selamat sama-sama. istirahat. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi. Terima kasih Pak Beben. Terima kasih Terima kasih Pak Bu. Andi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ningrat. Nanti di follow up oleh tim Terima kami kasih ya. Bu Ningrat. Pak Beben juga nanti di follow up oleh tim ya. Siap. Oke, Mbak. Makasih. Halo. Terima kasih. Beng beng. Pak Andi keren banget. Wah, thank you, thank you. Orangnya bagus. Cukup jelas, Bu, ya, tapi. Jelas, jelas Tapi banget.